Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sudah menjadi sunnatullah Allah menjadikan apa yang ada di dunia ini saling berpasang-pasangan. Ada malam dan ada siang, ada laki-laki dan ada perempuan, ada sehat dan ada sakit. Demikian pula ada kehidupan juga ada kematian. Demikianlah kehidupan manusia di alam dunia ini, bahwa kematian merupakan sebuah keniscayaan. Sudah menjadi sunnatullah yang pasti akan dialami oleh setiap manusia dan juga seluruh makhluk yang bernyawa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 57, Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan menjumpai kematian. Kematian datang kepada siapa saja sesuai waktunya, tanpa memilih dan memilah. Ia datang kepada yang tua, tapi juga datang kepada yang muda. Ia datang kepada rakyat biasa, namun ia juga datang kepada pembesar dan para pejabat negara. Ia datang kepada yang miskin papa, tapi ia datang juga kepada mereka yang kaya raya. Ia datang kepada si sakit, tapi ia juga mendatangi orang-orang yang sedang dalam keadaan sehat. Banyak orang-orang yang sedang dalam keadaan sehat tiba-tiba dia mati. Banyak orang yang sedang berpesta pora tiba-tiba dia mati. Banyak orang yang kemarin masih sempat kita bertemu dengannya, tiba-tiba kita mendengar berita ia kembali kepada Yang Maha Kuasa. Bahkan ada orang yang sedang bersenang-senang dengan wanita jalang, tiba-tiba ajal pun datang. Ajal datang menjemput tidak mengenal waktu. Ia juga tidak mengenal tempat dan bahkan tidak pula mengenal keadaan. Ajal mendatangi manusia sesuai dengan waktunya. Tak ada satupun di antara manusia yang mampu memundurkan atau memajukan walau hanya sesaat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 61, Faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal bila sudah waktunya tiba, tidak dapat dimajukan atau dimundurkan walau hanya sesaat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang telah dijamin oleh Allah akan masuk surga. Tapi beliau juga merasakan betapa beratnya saat Ijrail mencabut nyawanya. Diceritakan dalam sebuah hadis, ketika roh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di pusat, Rasulullah berkata, "Wahai Jibril, alangkah pedihnya maut." Mendengar ucapan Rasulullah itu, Jibril memalingkan wajahnya. Lalu Rasulullah pun bertanya, "Wahai Jibril, apakah engkau tidak suka memandang wajahku?" Jibril menjawab, "Wahai kekasih Allah, siapakah yang sanggup melihat muka engkau ya Rasul, sedangkan engkau merasakan sakitnya maut?" Akhirnya roh yang mulia itu meninggalkan jasadnya. Maka wafatlah manusia mulia itu pada usia 63 tahun. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang mulia, begitu merasakan pedihnya ajal dicabut. Bagaimana halnya mereka yang berdosa karena durhaka kepada kedua orang tuanya? Bagaimana halnya mereka yang masih sering meninggalkan sholat?
Bagaimana halnya mereka yang masih berada pada kubangan maksiat? Bagaimana halnya mereka orang-orang yang masih berlumuran dosa? Allah ingatkan betapa dahsyatnya syakaratul maut, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 93. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukuli dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang amat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Tak ada manusia yang bisa menghindari kematian. Tak ada manusia yang bisa lari dari kematian. Tak ada manusia yang dapat menolak kematian. Dan bahkan tidak ada seorang pun manusia yang bisa bersembunyi dari kedatangan sang maut. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 78, Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, maut pasti akan datang menjumpai kamu, sekalipun kamu bersembunyi dalam sebuah benteng yang amat kokoh. Ingatlah wahai manusia, hidupmu hanya sesaat dan kelak akan menjumpai kematian. Pergunakan hidupmu untuk beramal sebelum datang kepadamu penyesalan. Di dunia bisa berkumpul dengan sahabat, kerabat, dan handai tolan. Di kubur kau akan sendirian. Persiapkanlah teman. Sebaik-baik teman yang akan menemani kita di alam kubur nanti tidak lain adalah amal ibadah yang kita lakukan selama kita hidup di alam dunia ini. Bertaubatlah, beribadahlah sebelum ajal menjemputmu. Ya Allah, tiada ada daya dan upaya kecuali dengan petunjuk dan pertolongan-Mu. Tiada ada yang mampu mengatasi segala persoalan kehidupan kecuali atas kehendak-Mu. Dan tiada ada yang dapat menyelamatkan panasnya api neraka kecuali syafaat-Mu. Ya Allah, Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami saat pencabutan nyawa kami. Wan nazata minan nari wal afwa indal hisab. Selamatkanlah kami dari api neraka dan kemaafan ketika amal diperhitungkan. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu. Rahmatilah kami saat menjumpai kematianku. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah, agar Engkau tempatkan kami di dalam surgamu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.